Ada dulu lagu kalau didengarkan orang mau bunuh diri bawaannya, itu haram. Musik ngajak berzina. Mana musik ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Haram itu. Keong kucing garong, keong racun. Dan musik pada hari raya. Bolehkah khamar di hari raya? Bolehkah khamar dari raya? Musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Iya, Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, ting 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 gitu kan. Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Nah, santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar. Ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi ya dengan channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Dan pada kesempatan kali ini ya, admin akan membahas mengenai musik. Bagaimana hukum Islam atau pandangan Islam terhadap musik. Bagaimana hukumnya memainkan musik, mendengarkan atau menyanyi yang ada musiknya, hukumnya bagaimana, dibolehkan atau diharamkan. Untuk lebih jelasnya langsung kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Dan untuk yang pertama, Ustadz Abdul Somad. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau tentang alat-alat musik. Apa hukum bermain alat musik? Gitar, piano, Imam Hanafi, Imam Maliki. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah berijtihad. Saya menjawab sesuai jawaban para ulama. Jadi kalau marah-marahnya jangan sama saya. Udah capek saya dimarah-marahi di internet. Iya. Apa hukum alat musik? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik, kata beliau, al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Musik yang baik mana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Mana lagi lagu yang baik? Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Orang jelek. Bagus. Ibu-ibu punya lagu nasyid bagus. Bila Israel datang memanggil jasad terwujud, itu boleh. Tapi kalau musiknya mengajak berzina, ngajak bunuh diri. Ada dulu lagu kalau didengarkan orang mau bunuh diri bawaannya, itu haram. Musik ngajak berzina. Mana musik ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Haram itu. Keong kucing garong, keong racun. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menjelaskan ya bahwasanya musik itu seperti kalam ya, kalau digunakan untuk yang baik maka menjadi baik, tapi kalau untuk digunakan yang jelek maka akan menjadi jelek. Beliau juga mengutip dari penjelasan-penjelasan ulama seperti yang beliau sebutkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita akan dengar penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim, bagaimana penjelasan beliau tentang musik. Hukum musik, tidak ada dalil sahih. Ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Yang ada cuma hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman aqwamun yastahilluna al-khamra, ya, sekelompok orang, beberapa kelompok orang menghalalkan khamar, apalagi biduanita, lalu kemudian sutra, dan terakhirnya kalimatnya wal ma'azif. Wal ma'azif, ma'azif itu alat musik, dan ma'azif itu terjemahan guru dari guru kami, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengharamkan musik. Kami 3 tahun Pak mengharamkan musik karena ikut Syekh bin Baz. Karena terjemahan waw itu dan. Ternyata tidak semua waw artinya dan.
Ada waw berarti bersamaan dengan. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Juma dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan para masyayikh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Ini gurunya beliau, ini saksinya beliau ya. Ustaz Al-Naf. Tanya ke beliau, Syekh Ali Juma tidak mengharamkan, Syekh Ahmad Thayyib tidak mengharamkannya. Terlepas dari kecenderungan politik mereka ya. Jadi yang mengartikan waw itu dan mengharamkan musik, yang mengartikan bersamaan dengan tidak. Kenapa? Ada dalil lain di Sahih Bukhari, Abu Bakar masuk ke dalam rumah bersama Nabi karena Nabi menantunya Abu Bakar. Ada dua perempuan bernyanyi dan berdendang, ya, main alat kendang. Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah seruling Daud di rumah, seruling setan di rumah Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhuma. Biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya mereka. Saya mau tanya, Nabi membolehkan nyanyian dan musik pada hari raya. Bolehkah khamar di hari raya? Bolehkah khamar dari raya? Bolehkah nonton konser yang auratnya dibuka di hari raya? Bolehkah pakai sutra di hari raya? Enggak. Berarti haramnya musik bukan haram zatnya. Beda dengan khamar, beda dengan sutra. Itu haram itu zatnya, memakainya, meminumnya. Ya. Sedangkan musik haram di waktu-waktu tertentu karena bisa melupakan kepada Allah. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, nah, dia tidak haram. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim mengenai musik, bahwasanya makna dari wawu yang ada dalam hadis tersebut itu bukan dan tapi beserta. Makanya kalau musik menjadi haram itu kalau disertai dengan khamar dan zina. Beliau menjelaskan tadi makna wawu itu tidak selalu dan, ya, tidak selalu dan, bisa beserta. Itu penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana beliau menjelaskan tentang musik, alat-alat musik dan hukum mendengarkannya. Mari sama-sama kita dengarkan. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Musik. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan? Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan? Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Segala suara yang menghasilkan irama. Kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran, ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya. Yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajaz, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana fi min dzikra habibin wa manzili bisaqtul wa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai penyair. Penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy-syu'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah,
Nyari apa Pak? Nyari ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Bahasa yang di sini. Nyari itu, nyari inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini nggak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia tobat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair Muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajib syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajib syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu bukan, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang, itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan bikin syair. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamini al-mawazahu ma'azahi lafzul muqali fa anta yasridai wa sayyidi wa maulani fakam tajumuni ghajirin uqali katabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharmili wal walad wali yawaidani faqultu la tuwalbili fabayyinul lu'ali qalat lahu hina kadha in hadadzul muqali kahatan kakailali tabtabi ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membikin itu Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan usah dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Baik, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi, seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Iya, betul. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Jadi, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi? Kata Nabi, biarkan. Daha ya Abu Bakar. Falikulli ummatin 'aid. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya fikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Siap. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya.
Alat nggak ada Alat benda hukumnya. nggak ada hukumnya. Saya mau tanya, apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang, Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup mungkin di hadapan ke kita. Begini, Ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa, kan? Itu luar biasa. Dia meminta dengan cara yang tidak elok, gitu kan? Walaupun kita paham maksud dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini lo pisau saya. Ini golok saya, gitu kan? Itu nggak boleh seperti itu. Haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Insya Allah, Jadi jelas. teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu, saya jauhi gitu kan? Saya tinggalkan, saya jauhi. Sekalipun saya paham teorinya. Dan dari situ saya paham, orang barat mengambil rumus-rumus musik dari situ. Saya sampai hafal. Hafal saya rumus gitar, rumus piano, saya hafal. Karena mereka ngambil dari situ, saya pelajari itu. Tapi saya nggak pernah main begituan. Apakah kalau kita menghafal sesuatu, konotasi disebut saya membolehkan? Belum tentu. C, D, F, G, A, B, C, D, F, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, B, C, D, F, B, C, D, A, S, B, B, C, D, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, antum aja belum tentu tahu tuh. Jadi kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak gitu kan? Untuk merumuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas sampai sini? Insya Allah. Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencela. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam tidak sepakat pun nggak boleh mencela. Apalagi dalam hal sepakat, kan? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai musik, alat-alat musik, dan hukum memainkan musik ya sudah dijelaskan dengan detail. Satu lagi kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai musik. Mari sama-sama kita dengarkan. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Sayati ala ummati akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Aziz. Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebutkan Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr khamr, yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina, larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilm ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya, yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya, tapi kenapa ada di sini? Ya. Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif, tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamakallah Allah sallamakallah. Ya Rasulullah, aku berdadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi bidufi. Dan Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Riji. Baik, ini alat. Ini masalah alat.
Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan, genderang untuk perang, sebagian seruling yang diperkenankan, termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram ini kayaknya. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabannya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Siapa yang menyenandungkan? Biarpun qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjen lenggot-lenggot beran laki-laki ya nggak jadi solawatan, nggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang pinggul, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat badar, solawatan tapi tempat yang tidak terhormat, perempuan lagi pakai telanjang tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan, salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya, solawatan tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat, dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan khamr, zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja dah di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang nggak pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok-tek, kentongan, klotak-klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda, apa tuh kobrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi dundang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara, sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini, selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat,
maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang 5 tadi. Akan tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan suatu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar, ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang gak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa ini itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau menamai Idahud Dalalat, nah, Fisama'il Alat, dia menjelaskan beliau adalah seorang sufi. Cuman biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah urusan sufi itu, masya Allah, orang sufi diantum. Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang punya sholawat yang masyhur itu, salatun bisalamin, itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang sufi besar, dan dia pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita sentrehkan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Dan ini kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. 5 hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu, termasuk mendengar suara nasyid. Oke, itulah tadi ya penjelasan dari Buya Yahya. Sudah dijelaskan dengan detail mengenai hukum musik. Baiklah ya, itu tadi penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.